Ada ciri khas saya bisa. Oh, iya. Ayo 1, 2, 3. Assalamualaikum. Belum ya? Belum. Sini aman, Kesia. Aman udah. Bukan. Lepas aja Bang. Mami netain dulu. Ya. Udah, ayo. Sini bisa Kesia. Aku yang nanya dulu gimana sih? Ya Bang, ada apa Bang kegiatan hari ini? Mau apa yang disampaikan hari ini Bang? Ya, selamat sore teman-teman media semua. Jadi hari ini terkait kasus saya sama NM ada berita bagus di mana kita tinggal Mami besok atau lusa nyerahin handphone karena kan Mami pernah jadi manajernya dia. Bukti-bukti percakapan dia ada semua di situ. Jadi statusnya dia nanti kemungkinan minggu ini atau minggu depan udah jadi tersangka atas laporan saya terhadap saudara NM. Itu yang tahun berapa Pak? Tahun 2019 di bulan Maret. Tentang apa? Undang-undang ITE. Karena Mami pernah jadi manajer di dia ya? Manajer sih nggak, tapi dapat kerja. Ya, tapi pernah ada omongan kan? Nah, karena pas waktu dia di BAP katanya dia tidak mengenal saya dan itu bukan Instagram dia dan itu Instagram fansnya dia. Seperti itu. Itu berita bagusnya. Ada lagi? Kasusnya di mana itu Bang? Di Polres Jakarta Selatan. Kalau flash disk kemarin udah kita serahin semuanya. Dan yang mengembalikan waktu itu kan Instagramnya pernah hilang. Dan yang mengembalikan pun saksi saya. Udah mengaku semua kalau itu Instagramnya dia dan dia yang mengembalikan. Kenapa Bang bisa mengklaim NM bisa jadi tersangka Bang? Alasannya kenapa Bang? Sebenarnya bukan minggu depan sih. Sebenarnya dari setahun lalu udah tersangka kalau saya tunjukin. 25 Juni. Iya, 21 Juni. 21 Juni udah tersangka kan? 2021. Ya 2021 udah tersangka kan? Ada kok mau lihat buktinya? Boleh Bang, tanyakan lagi Bang, apa yang buat dia jadi nggak jadi tersangka sampai sekarang dengan tapi ada di Serang Bang? Kenapa? Ya kenapa sampai sekarang akhirnya belum jadi tersangka tapi malah yang di Serang yang jadi di... Sebenarnya kasus aku 21 Juni 2021 udah tersangka. Tapi waktu itu ada perubahan jadi tersangka menjadi saksi. Itu. Tapi waktu itu saya diam, disuruh diam sih sebenarnya. Udah nanti kita bantu gitu. Tapi melihat aku sudah disidangkan, aku juga mencari keadilan dong. Yuk, lu juga harus jadi tersangka. Kenapa? Kita sama-sama melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi aku disidangkan, kamu juga harus disidangkan seperti itu. Bang, untuk penyerahan barang bukti baru berupa HP tadi Bang ya? Ya. Apa bukan berarti Bang isinya Bang? Isinya itu dia pernah di-endorse sama salah satu kliennya Mami dan bukti transfernya pun melalui Mami dan Mami mendapat fee waktu itu ya Mami? Ya fee. Nah, jadi waktu itu pihak penyidik untuk memastikan itu Instagramnya dia, tolong coba dicek pernah nggak dia di-endorse dan ditransfer kemana. Ternyata ada. Udah diberikan ke penyidik. Iya gitu. Artinya ini barang bukti baru Bang ya? Iya, barang bukti baru. Iya. Untuk menguatkan statusnya dia? Iya betul. Nah, kelanjutannya Bang, ketika nanti udah ke Polres apa yang akan dilakukan Bang? Saya minta ditahan. Walaupun dia itu kenanya di pasal 27 ayat 3 ya. Karena menurut saya satu, dia tidak kooperatif karena dipanggil 3 kali, datang cuma sekali. Yang kedua, dia tidak mengakui kalau itu Instagramnya dia, termasuk waktu dia dipanggil sebagai saksi di sidang saya, dia mengatakan itu bukan Instagramnya dia, melainkan itu Instagram fansnya dia. Ada saksi-saksi kemarin ya, gitu. Bang Indra ini kan posisi dia sekarang sebagai tahanan juga memegang Bang? Gimana? Dengan posisi dia sekarang juga sebagai tahanan gimana Bang? ya kan karena kan akan memperlambat kasusnya. Enggak. Jadi gini, kalau misalnya walaupun dia sekarang ditahan dan disidangkan, kalau misalnya kasus ini juga nanti misalnya udah lengkap P21 tahap 2 ya, itu tetap bisa disidangkan sama kayak kasus Medina Jen. Bisa dipinjam. Gitu, bisa. Kayak Medina Jen selesaikan kasus di sini sama si apa namanya itu? Neng siapa? Ica. Langsung ke Uci lagi ke Surabaya kemarin kan? Gitu. Dan yang di Polda apa? Artinya 2 kasus yang berbeda. Yes. Dan nanti kasus-kasus yang di Polda Metro kemarin saya udah koordinasi juga sama klien-klien saya karena ada 7 saya pegang. Ini lagi saya kejar juga semuanya supaya dikerjain semua. Kalau yang ini di Polres Selatan Bang ya? Di Polres Jakarta Selatan. Kapan Bang rencana untuk penyerahan barang bukti Bang itu bisa. Selasa kan besok. Besok. Besok jam berapa Pak?
Besok itu after lunch kali ya. After lunch. Oke. Ah. Ada barang bukti tambahan lain bang selain Itu doang kemarin diminta sama penyidik Hanya sama untuk saya. menguatkan, Bang, ya? Hah? Hanya untuk menguatkan ya? Hanya untuk menguatkan. Sebenarnya udah kuat banget, tapi kemarin itu terjadi perubahan itu, ya begitulah kira-kira. Tapi bang, barang bukti yang HP ini apakah udah masuk di BAP juga sebelumnya bang? Udah. Udah. Acuannya udah. Iya, udah. Tinggal handphonenya aja dia minta kan Ya, kemarin kan. Bang, iya. Mami kan nggak rela handphoneku ditahan. Iya, tapi kemarin aku udah Sekarang boleh lah. kemarin terima kasih ya Mi. Karena memang menurut aku ini udah kelamaan kasus sapi ini gitu. Nah, lucunya lagi waktu itu saya lapor ke Propam, penyidik Polda Metro ya. Waktu zaman-zaman bintang-bintang itu belum jatuh, saya lapor penyidik Polda karena waktu itu BB saya ditahan. Saya bilang gini, ini ya bermasalah Instagram saya. Silakan ambil Instagram saya, handphone saya kembalikan karena saya kerja dari handphone saya. Nah, penyidiknya sama panitnya waktu itu alasannya 2 minggu nanti kita kembalikan. Nah, setelah 2 minggu saya minta nggak dikasih. Saya lapor ke Propam, ya, saya lapor ke Propam waktu itu. Sebelum saya dipanggil di SP3 dong, diberhentikan kasusnya. Karena waktu itu bintang-bintang masih bertebaran. Masih Bang, kecil. penyerahan Ya. barang bukti tambahan ini apakah inisiatif dari abang atau Dari memang dari penyidik yang meminta bang? Dari penyidik sebenarnya di penyidik udah lengkap sebenarnya, tapi untuk menguatkan bang katanya. Terus saya bilang, coba deh kamu minta pinjam Instagram saya atau handphone saya yang disita. Dia pernah komen 2 kali di Instagram saya. Itu nanti bisa diselebrate kan, ditarik semua datanya. Di situ dia pernah komen waktu saya bermasalah sama Billy Saputra. Di situ nanti dia juga nggak bisa mengelak lagi. Dan saya nanti minta sama pihak kepolisian atau kejaksaan diperberat lagi karena menghilangkan barang bukti dan memberikan kesaksian palsu ketika dia jadi saksi pas persidangan saya. Waktu komen kan balas-balasan sama aku juga ya? Iya. Gue injek leher aku. Iya. Kan dia balas WA aku. Benar. Komen aku dibalas, gue injek leher lu. Gitu. Di Instagram aku Iya, ya, Instagram. betul. Bang sudah merasa di atas angin belum sih Bang? Artinya laporan sudah berjalan dan posisi ini kita pun Kalau merasa di atas angin, enggak merasa di atas kursi ya. Sebenarnya kasihan ya. Tapi karena mengingat lagi bagaimana dia membuli kita, menghajar kita, Dan memasukkan Mami ke penjara. nah, itu buat kita sekarang yang tadinya kasihan berkurang sedikit kadarnya. Emas kan. Iya. Dan buat kakaknya ya. Neneknya, Oh, nenek. nenek pansos. Tadi saya lihat tadi pas selesai sidang, dia berkomentarnya kan seolah-olah pinter banget tuh ya. Jadi gini, jangan pernah bicara masalah kriminalisasi. Ya, jangan pernah bicara masalah kriminalisasi. Kamu ngerti nggak apa arti kriminalisasi? Kalau kriminalisasi itu artinya tidak lengkap bukti, tapi dipaksakan untuk ditahan. Buktinya ini contohnya. Ya, jadi dia jangan berkoar-koar kriminalisasi. Nggak boleh seperti itu, karena kamu nggak tahu apa arti kriminalisasi. Jadi mending kamu diam kalau nggak ngerti hukum. Gitu. Oke, Bang, menanggapi tadi dia sidang ada sempat nangis-nangis ya Bang, katanya kangen sama anak. Ya mungkin dia sedih kali ya. Mungkin dia sedih disidangkan kali ya. Wajar aja sih. Kalau menurut Anda dia nangis gimana? Gimana Mi? Sebenarnya Mami kan udah pernah di dalam ya. Kalau alasan anak sih nggak bisa diinin juga sih, karena di dalam itu 60% ibu-ibunya punya anak semua di sana, bahkan ada yang hamil juga. Jadi uang orang hamil juga dibedakan sama yang nggak hamil, yang biasa. Apalagi dia cuman, maksudnya anaknya udah besar-besar juga kan. Kalau yang ini malah ada yang baby. Kita contoh aja dari kasus artis Angelina Sondakh, anaknya ditinggalkan masih yatim kan. Ada lagi Vanessa Angel yang masih menyusui, jadi nggak ada alasan sih ya. Kalau hanya menangis ya sah-sah aja sih, manusiawi kan, dia bukan malaikat, nggak bisa menangis. Mami Isa memantau langsung nggak sih perkembangan sidang yang di sana? Iya, Datang menaikkan dagu. Tujuannya? Menyaksikan ini dong, mensupport Pak Hakim dan Pak Jaksa. Mami mau nambahin, jadi sebenarnya bukti-bukti yang sama Bang Indra itu udah lengkap. Lengkap banget. Cuman memang dari dulu Mami nggak mau diambil handphone Mami, Iya. gitu loh. Jadi kan karena gini, selama ini kan dia
nggak pernah tersentuh oleh hukum, apalagi yang di Jaksel gitu. Jadi enggak bang, apa cuma nanti handphone saya disita tapi nggak ada hasilnya gitu. Nah, melihat perkembangan kasus ini dan bintang-bintang itu udah jatuh, jadi menurut Mami, oh ini bukan kesempatan ya, tapi ini peluang. Oh ya udah, nggak apa-apa, saya korbankan satu handphone saya. Nanti saya ganti kok, tenang aja. Ya. Nah, ya udah ya Pak, nggak apa-apa deh. Nah, tapi memang udah di screen record semua, buktinya udah ada semua. Dan memang penyidik waktu itu mencocokkan nomor telepon dengan nomor telepon dia itu masih dipakai dengan yang sama. Dan 200 berapa berkas yang ditemukan itu? Di kejahatan yang kata jaksa itu 209. Nah, itu termasuk ada di situ yang menghina saya itu udah ada termasuk di situ karena saya sesuaikan nomornya. Oh, ternyata ada di situ. Gitu.